Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke cuy, di video kali ini admin akan membahas tentang seorang raja pedang yang bereinkarnasi menjadi pangeran terlemah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita menuju ke videonya. Di awal cerita, terlihat banyak sekali tumpukan mayat yang berceceran. Dan terlihat ada dua orang pria yang sedang bertarung. Orang itu bernama Jordi, seorang raja pedang terhebat di dunia. Dan setelah itu, Jordi pun berhasil mengalahkan musuhnya dengan sangat mudah. Namun, dia pun merasakan sesuatu dari belakangnya dan berkata, "Cukup aneh, kenapa kau mengeluarkan hawa membunuh segila itu saat pasukan demonit sudah diatasi? Hawa yang cukup gila sampai membuat punggungku kepanasan. Bukankah begitu, Raja Tombak dan Raja Tinju?" Mendengar itu, Raja Tombak dan Raja Tinju pun berkata, "Kami menghargai seluruh kerja keras yang telah Anda lakukan. Yang mulia, kami tak akan melupakan kontribusi Anda dalam melawan pasukan demonis." Mendengar itu, Jordi pun berbalik dan berkata, "Berhenti beromong kosong." Raja Tombak yang mendengar itu pun sangat kesal dan berkata, "Penguasa, perkataan Anda terlalu buruk." Di sini Jordi pun berkata, "Apalagi yang harus kukatakan di situasi macam ini? Keparat seperti kalian ini berasal dari sekte Hordox yang berusaha menusukku dari belakang segera setelah aku menekan mereka yang mengikuti jalan demonis." Mendengar itu, Raja Tombak dan Raja Tinju pun terdiam sejenak dan lalu mengeluarkan kekuatan mereka sembari berkata, "Aku tak punya dendam pribadi terhadapmu. Kami hanya mau mengakhiri hidupmu demi kedamaian di Murim. Tolong jangan benci kami." Mendengar itu, Jordi pun tersenyum dan berkata, "Dasar gerombolan ular. Mau apa kalian yang tak pernah tahu cara bekerja sama, bersekongkol bersama?" Dan setelah itu tanpa pikir panjang, Raja Tombak pun langsung maju dan ingin menyerang Jordi sembari berkata, "Apakah kau tahu kegilaanmu itu menembus surga?" Lalu setelah itu terlihat pertarungan besar pun dimulai. Di sini Raja Tombak dan Raja Tinju pun bersatu dan menghajar Jordi dengan kekuatan penuhnya. Tapi Jordi berhasil menghindarinya dengan sangat mudah. Lalu Jordi berkata, "Hahaha, lebih berjuanglah. Tunjukkan padaku kekuatan sesungguhnya dari ke-10 pendekar bela diri agung." Setelah menyerang Jordi, Raja Tombak dan Raja Tinju pun kelelahan. Melihat itu, Jordi pun tertawa sembari berkata, "Sudah lelah, kenapa kalian malah mengacaukan kesenangan ini?" Melihat Jordi yang tak terluka sama sekali, Raja Tombak dan Raja Tinju pun sangat berkeringat dan berkata dalam pikirannya, "Dasar monster, bagaimana bisa manusia jadi sekuat ini? Terlebih lagi dia masih belum mengeluarkan pedang pendeknya. Kalau begitu, inilah momen dimana dia lengah, juga satu-satunya kesempatan kami dalam mengalahkannya." Tapi tiba-tiba Jordi merasakan sesuatu dari tangannya dan melihat tangannya. Dan ternyata di tangannya ada sebuah goresan yang mengeluarkan darah. Melihat itu, Jordi pun sangat marah dan berkata, "Beraninya kalian memberi luka pada tubuh seorang penguasa. Yah, mari kita sudahi main-mainnya." Dan setelah itu Jordi pun mengeluarkan pedang pendeknya. Melihat itu, Raja Tombak dan Raja Tinju pun sangat berkeringat dan berpikir, pedang tumpul. Namun tiba-tiba sebuah goresan muncul di muka mereka. Dan ternyata itu adalah sebuah serangan dari Jordi yang membuat mereka langsung seketika mati. Jordi yang melihat itu pun berkata, "Mereka mengaku sebagai ke-10 pendekar bela diri agung, tapi mereka terbunuh cuma dari gerakan pertama. Aku terlalu bosan." Dan setelah kejadian itu 10 tahun pun berlalu. Di sini terlihat Jordi yang sedang bertapa di bawah air terjun. Dan ia pun mengingat masa lalunya sembari berpikir, "Awalnya aku memegang pedang untuk terus bertahan hidup. Aku mengambil makanan di tanah untuk dimakan dan mengayunkan pedangku layaknya hewan buas. Saat mengembara, aku bertemu dengan banyak pendekar bela diri dan terus mengalahkan mereka. Setelah melalui berkali-kali tantangan yang mengancam nyawa, aku pun menjadi kuat dan menjadi kekuatan yang tak terkalahkan. Aku berjalan sendiri dan memerintah sendiri. Akan tetapi aku terjatuh ke dalam jurang pekat setelah berhasil lari dari kegagalan dan kegilaan yang menenggelamkanku. Aku berakhir di tempat ini dan akhirnya berhasil mendapatkan jawaban yang kucari. Tak ada hal lain lagi yang bisa kucapai di dunia manusia ini. Untuk mencapai ujung tanduk dari material art, aku harus menjadi seorang dewa." Dan setelah itu di sini terlihat ruh dari Jordi yang keluar dari tubuhnya.
Melihat itu, Jordi pun sangat terkejut dan sangat senang sembari berkata, "Aku berhasil. Setelah menderita 10 tahun, aku akhirnya berhasil. Ayo kita jadi dewa." Dan di sini terlihat Jordi yang sangat senang terbang dengan sangat cepat menuju langit. Tapi tiba-tiba para dewa yang melihat itu pun langsung menghentikan Jordi. Jordi yang melihat itu pun tersenyum dan berkata, "Wah wah, para dewa memang tidak bisa diremehkan. Sungguh penyambutan yang gaduh. Yah, pokoknya senang bertemu dengan kalian. Aku dewa pendatang. Namaku adalah Jordi." Melihat itu para dewa pun berkata, "Aku bisa mencium bau darah dari sini." Hawa membunuhnya terukir ke dalam tubuhnya sendiri. Dewa macam apa yang punya karma membunuh sebanyak itu? Dia benar, kau sudah melakukan terlalu banyak perbuatan jahat, tapi kau punya bakat bela diri yang luar biasa. Sungguh disayangkan. Apa yang kalian bicarakan? Kita akan menderita banyak kesulitan jika kita menerima keparat sepertinya. Mendengar itu Jordi pun sangat terkejut. Lalu Jordi berkata, "Diskualifikasi? Apa yang kalian bicarakan?" Lalu dewa berkata, "Kau tak diizinkan untuk melakukan asken. Namun kami akan memberimu kesempatan memperbaiki kesalahan di masa lampaumu." Mendengar itu Jordi pun sangat marah dan berkata, "Atas wewenang siapa? Memangnya kau berhak bilang begitu setelah aku banyak menderita untuk sampai di titik ini? Berhenti beromong kosong dan beri aku tempat di sini." Mendengar itu para dewa pun berkata, "Sudah kuduga omongan kita tak akan masuk. Kalau begitu hanya ada satu cara. Usir dia dengan paksa." Setelah itu dewa pun mengeluarkan kekuatan mereka dan langsung mengusir Jordi. Di sini Jordi yang terkena serangan itu pun langsung terjatuh ke bawah. Dan Jordi pun langsung pingsan. Di dalam pingsannya dia pun berpikir, "Para dewa brengsek itu, mereka berani membuatku jatuh. Kalian macam-macam dengan orang yang salah. Tunggu saja nanti, akan kubinasakan kalian semua. Aku pasti akan kembali." Lalu setelah itu Jordi pun tersadar sedikit dan tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya. "Apa Tuan baik-baik saja? Saya khawatir terjadi sesuatu yang buruk pada Anda." Mendengar itu Jordi pun berkata, "Siapa dia dan di mana aku? Mengapa tanganku sangat pucat dan halus?" Lalu orang itu berkata, "Kalau Anda mencari sesuatu, tolong katakan pada." Namun tiba-tiba Jordi pun langsung menampol orang itu dan langsung menuju ke cermin. Tapi yang terlihat di cermin adalah sosok seorang bocah. Melihat itu Jordi pun berkata, "Siapa bocah ini?" Tapi saat Jordi mencubit pipinya, dia pun sangat kesakitan. Melihat itu Jordi pun sangat terkejut dan panik. Lalu ia berkata, "Aku adalah bocah ini." Dan orang yang memanggilnya Tuan tadi berkata, "Oh tidak, tuanku, janganlah memaksakan diri." Melihat itu Jordi pun berkata, "Siapa kau ini?" Dan orang itu pun berkata, "Anda tidak mengingat saya? Apakah kepala Anda terbentur saat terjatuh? Saya adalah sang pengawas putra tertua keluarga Namgong. Aku adalah pengasuhmu." Mendengar itu Jordi berkata, "Jadi ini rumah keluarga Namgong ya? Kalau begitu siapa aku?" Mendengar itu sang pun sangat marah dan berkata, "Anda adalah putra kedua keluarga Namgong. Tuan Namgong, tolong jangan bercanda." Mendengar itu Jordi langsung pingsan sembari berkata, "Aku putra kedua keluarga Namgong." Melihat Jordi yang pingsan, sang pun sangat panik. Lalu Jordi berkata lagi, "Ini pasti mimpi. Janganlah bercanda." Dan di sini sang pun berkata, "Anda tidak apa-apa? Apa amnesiamu kambuh lagi?" Lalu Jordi berkata, "Sekarang tahun berapa kalender martial?" Mendengar itu sang pun berkata, "Tahun 70. Sudah 70 tahun sejak dibentuknya aliansi surgawi ortodoks." Mendengar itu Jordi pun langsung berbaring pingsan di kasur. Melihat tuannya yang pingsan, sang pun langsung berlari sembari berkata, "Tolong jangan bergerak, saya akan memanggil dokter." Lalu di sini Jordi pun berpikir, saat aliansi surgawi ortodoks dibentuk, umurku sudah 80 tahun. Dan saat aku mencoba melakukan asken ke gunung surgawi, aku berumur 90 tahun. Tapi tiba-tiba 60 tahun berlalu sejak aku gagal melakukan asken. Itu berarti sekarang umurku lebih dari 150 tahun. Ayo kita urutkan informasi yang ada ini. Aku gagal melakukan ascending dan terlahir kembali 60 tahun kemudian sebagai putra kedua keluarga Namgong. Apa mereka berusaha mengacaukan aku? Dasar para dewa sialan mengacaukan askenku dan sekarang kalian mempermainkanku. Tapi
Kenapa aku terlahir kembali 60 tahun kemudian, bukannya langsung setelah aku gagal melakukan ascension? Dan mengapa semua pengetahuanku soal bela diri yang kupelajari hilang begitu saja? Sia-sia sekali. Tidak, tidak, aku tidak boleh putus asa karena ini. Meski tubuhku berbeda, aku masih punya memori dan pengalamanku. Hahaha, aku akan mulai dari bawah dan kembali ke puncak. Aku bisa melakukannya lebih cepat kali ini. Pertama, aku harus pergi dari sini dulu. Aku harus tahu tubuh Namgong ini bila di tempat yang sepi. Kalau dia memang anak keluarga Namgong, harusnya dia tahu dasar-dasarnya. Lalu setelah itu, Jordi pun langsung menyelinap keluar. Dan ia berkata, untungnya tidak ada penjaga di sini. Aku akan keluar lewat pintu. Namun saat dia ingin keluar, ternyata di pintu ada 2 penjaga. Melihat itu Jordi pun berpikir, ada penjaga di sini. Aku harus bagaimana? Haruskah aku membunuh mereka? Tapi tidak. Terlalu berlebihan untuk hari pertama kelahiran kembaliku. Aku akan melompati tembok saja. Fokus, aku akan melompati temboknya dengan teknik meringankan tubuh. Tapi saat Jordi melakukannya, di sini ternyata dia tidak melompat karena tubuhnya sangat berat. Melihat itu Jordi pun sangat terkejut dan berkata, "Apa? Kenapa tekniknya tidak bekerja? Apakah karena aku belum terbiasa dengan tubuh baruku?" Mengetahui itu Jordi pun langsung bersemangat dan berkata, "Ayo coba lagi." Tapi tiba-tiba Jordi pun merasakan sesuatu yang retak dari bawah kakinya dan berkata, "Aku mendengar suara tulang yang patah." Dan ternyata saat melihat ke bawah, yang patah adalah kakinya. Melihat itu Jordi pun sangat panik dan berkata, "Itu adalah kakiku." Lalu setelah itu Jordi pun berteriak kesakitan. Melihat itu sang dan dokter pun datang sembari berkata, "Astaga, Tuan, kaki Anda patah lagi." Sin lalu berpindah ke rumah sakit. Di sini dokter berkata, "Syukurlah tidak terlalu parah. Patahnya tidak begitu parah, jadi harusnya bisa sembuh dengan cepat. Jangan lupa minum obatnya, Tuan." Anda dengar perkataan dokter kan? Untuk sekarang, jangan berlarian apalagi melompat dulu. Mendengar itu Jordi pun berkata, "Jangan cerewet, aku bukan fast tanah liat. Orang macam apa yang tubuhnya rusak hanya karena alasan seperti itu?" Mendengar itu dokter pun berkata, "Tubuh Anda sangat rapuh, jadi tolong berhati-hati. Sepertinya Anda kekurangan vitalitas, jadi saya membawakan ramuan untuk Anda minum bersama obatnya." Lalu sang berkata juga, "Tolong jangan terlalu memaksakan diri. Saya bisa mati dengan rasa bersalah kalau Anda meninggal setelah melakukan hal seperti tadi." Mendengar sang yang sangat cerewet, Jordi pun langsung menyuruh sang untuk keluar. Tapi sang berkata, "Sepertinya tidak bisa karena saya pengasuh Anda, Tuan." Mendengar itu Jordi pun sangat marah dan berkata, "Aku bilang keluar sekarang juga." Sang yang melihat Jordi sangat marah berkata, "Baiklah, saya akan keluar, pokoknya jangan banyak bergerak. Saya mengerti, tolong hati-hati agar tulangmu tidak bergeser." Lalu setelah itu Jordi pun sangat sedih dan berkata, "Hahaha, kukira anak ini mengerti dasar mengenai bela diri. Aku harus cari tahu kenapa tubuh anak ini sangat lemah." Dan setelah itu Jordi pun duduk untuk mencari sesuatu dalam tubuhnya yang menghalangi kultivasinya. Lalu ia berpikir, ada penghalang arus di beberapa tempat. Ada 9 totalnya. Apakah ini Blockage? Tidak, tubuhnya terlalu dingin dan udara dingin terlalu kuat untuk menjadi seperti itu. Kalau begitu, ini adalah mengetahui penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Jordi pun tertawa sembari berkata, "Anak ini mengidam Blockage. Tubuhnya rapuh seperti tanah liat dan di dalamnya sangat busuk sampai tenaga dalamnya terhalang. Omong kosong macam apa ini? Kau memasukkan diriku, sang penguasa, Jordi, yang memakan orang bertubuh kebal untuk sarapan ke dalam tubuh bocah seperti ini. Kenapa kau melakukan ini? Katakan padaku, kalian bukanlah dewa, kalian adalah preman. Tunggu dan lihatlah. Kalian para dewa yang membuatku jadi seperti ini. Tunggu saja, pembalasanku akan segera tiba." Di awal cerita, terlihat tangan Jordi yang patah diikat dengan kain oleh dokter. Lalu dokter berkata, "Tulangmu retak. Sudah berapa kali kukatakan, tubuhmu seperti sebuah telur. Tubuhmu bisa hancur meski dengan sedikit gerakan saja." Mendengar itu Jordi berkata, "Aku mengerti. Berhentilah mengomel dan cepatlah keluar." Dan mereka yang disuruh keluar pun langsung izin untuk keluar.
Setelah mereka keluar, dengan raut muka yang sedih, Jordi berkata, "Payah, dulu aku bisa membunuh orang seperti membunuh semut. Sekarang membunuh semut saja aku tidak bisa. Tapi siapa aku? Aku adalah penguasa yang tidak pernah gagal, bahkan dalam menghadapi cobaan yang sangat sulit. Aku punya dua metode untuk menghadapi cobaan ini. Teknik Drakmin akan menghilangkan energi yang kotor dari tubuh dan menggantikannya dengan energi yang lebih bersih dan kuat. Dan teknik Internal Min untuk menyatukan semua otot dan tulang di dalam tubuh dengan energi. Kalau aku menggunakan teknik ini, Blockage tidak akan menghalangi prosesku. Kalau aku bisa mengatasi Blockage, kehilangan bela diriku akan jauh melebihi dari pencapaianku yang sebelumnya sebagai penguasa. Sekarang, mari kita mulai." Lalu setelah itu terlihat di luar ada sang yang mengantar obat, sembari berkata, "Tuan, aku datang membawa obat." Namun tidak ada siapa-siapa yang merespon. Sang yang khawatir pun langsung masuk sembari berkata, "Anda tidak bisa, Anda harus minum obat dulu." Namun tiba-tiba dari kepala Jordi keluar darah seperti air mancur. Melihat itu sang pun sangat panik dan langsung menutup kepala Jordi dengan kedua tangannya. Tapi bukannya berhenti, darah itu pun keluar lagi dari pundak Jordi. Melihat itu sang dengan cepat langsung menutupnya dengan tangan. Tapi tiba-tiba keluar darah dari seluruh badannya. Melihat tuannya yang berlumuran darah, sang pun sangat panik. Lalu setelah kejadian itu, Jordi pun terbangun dengan tubuh yang dibalut dengan perban. Melihat itu sang berkata, "Astaga tuan, apa yang Anda coba lakukan? Anda hampir tewas." Mendengar itu Jordi berpikir, "Aku langsung lumpuh setelah melakukan sedikit kultivasi." Dan tiba-tiba Jordi pun langsung menangis sembari berpikir kalau tubuhnya sangatlah payah. Melihat Jordi yang menangis, sang bertanya mengapa dia menangis. Lalu Jordi menjawab kalau dirinya tidak menangis dan hanyalah berkeringat. Namun tiba-tiba sang langsung memasukkan sebuah pil sembari berkata, "Berhenti mengatakan sesuatu yang aneh dan makanlah ini." Melihat itu Jordi bertanya, "Apakah ini?" Dan sang menjawab jika itu adalah pil bernama Golden Plate. Mengetahui itu Jordi berkata, "Oh, bukankah ini pil yang bisa menambah energi internal selama 10 tahun?" Mendengar itu sang berkata, "Saya tidak tahu, entah 10 tahun atau ratusan tahun. Tapi yang saya tahu, harga obat ini sangatlah mahal." Dan setelah itu Jordi menyuruh sang untuk keluar. Mendengar itu sang pun langsung keluar. Namun tiba-tiba Jordi menyuruh sang untuk berhenti dan bertanya di mana letak gudang bela diri. Mendengar itu sang berkata, "Apa maksudmu gudang suci bela diri? Kenapa Anda tertarik dengan sesuatu seperti itu?" Mendengar itu Jordi pun sangat marah sembari berkata, "Tutup mulutmu dan katakan saja di mana letaknya." Lalu setelah itu Jordi yang telah tahu di mana letak gudang bela diri langsung bergegas untuk pergi sembari berkata, "Teknik kultivasi energi internal dan eksternal milikku terlalu kuat untuk tubuh ini. Satu-satunya cara untuk belajar adalah dengan menggunakan teknik seni bela diri yang baru." Namun saat Jordi membuka pintu, tiba-tiba tubuhnya terkena sedikit angin dan dia pun sangat kedinginan. Lalu ia langsung meluncur dengan cepat ke dalam selimut. Jordi yang kedinginan pun berkata, "Kukira aku akan mati." Sial, bahkan terkena angin sedikit saja membuat tubuh ini terasa membeku karena Blockage. "Kalau begitu aku akan berjalan dengan selimut." Namun baru sebentar ia bergerak, tubuhnya pun berkeringat karena selimut yang sangat berat. Dan di sini dengan sangat marah Jordi berkata, tubuh yang sangat terkutuk. Setelah itu scene lalu berpindah, terlihat Jordi yang membungkus dirinya dengan baju yang banyak dan ia pun berjalan keluar. Lalu terlihat Jordi yang telah sampai di gedung. Melihat gedung itu ia berkata, "Bangunan ini sangatlah besar untuk sebuah gudang." Tidak heran Raja Pedang selalu memamerkannya. Setelah itu Jordi pun langsung ingin masuk. Namun dua penjaga itu langsung menodongkan senjata. Namun saat penjaga itu melihat lama wajah Jordi, dia pun sadar kalau di depannya ini adalah putra kedua.
Dan mereka berdua pun langsung meminta maaf sembari berkata, "Kami tidak bisa mengenali Anda karena sangat gelap." Mendengar itu Jordi pun langsung berjalan masuk sembari berkata, "Tidak apa-apa, hal seperti itu kadang memang sering terjadi." Melihat Jordi masuk, si penjaga pun berniat melaporkannya ke kepala keluarga. Lalu setelah itu terlihat Jordi yang telah berada di dalam gudang. Dan Jordi pun sangat terpukau melihat gudang yang sangat besar itu. Sembari ia berkata, "Wow, di sini terlalu banyak. Sepertinya akan ada teknik rahasia yang tersembunyi di sini. Kalau begitu, mari kita mulai pencariannya." Namun setelah semalaman mencari, bukannya dapat teknik yang bagus, Jordi malah mendapat capek dan keringat. Dan ia berkata, "Pencarian harta karun apanya? Semalaman aku mencari, tapi tidak ada satupun yang berguna di sini." Keluarga Namgong yang tergolong dalam kelima keluarga besar terhebat. Apakah hanya ini yang mereka punya? Raja Pedang sialan, beraninya dia membohongiku. Harusnya ku bakar saja gudang tak berguna ini. Namun tiba-tiba terlihat Jordi yang kesakitan karena penyakitnya kambuh lagi. Lalu di sini Jordi berkata, "Kalau aku tak segera mengatasinya, aku akan segera mati." Dan setelah sakitnya mulai reda, Jordi pun keluar untuk pulang. Namun tiba-tiba ada seseorang yang berteriak dengan sangat kencang sembari berkata, "Anak bodoh." Mendengar suara yang sangat keras itu, Jordi pun sangat terkejut. Dan ia pun terjatuh sembari berkata, "Astaga, apa-apaan ini?" Lalu terlihat di depannya sesosok bayangan orang yang sangat mengerikan. Dan ternyata itu adalah kepala keluarga sekaligus ayah dari Jordi. Tapi karena Jordi bukan pemilik asli tubuh putra kedua, dia tidak mengetahui siapa yang ada di depannya. Lalu ia berkata, "Bolehkah kutanya siapakah dirimu?" Tapi tiba-tiba kepala keluarga pun berteriak lagi, dan itu membuat Jordi terdorong. Lalu ia berkata, "Anak bodoh, aku melarangmu untuk pergi ke gudang demi kebaikanmu. Jadi, mengapa kamu malah pergi ke sana?" Melihat kepala keluarga yang sangat marah, para penjaga pun menyuruhnya untuk tenang. Mendengar itu Jordi pun berpikir, kepala keluarga Namgong berarti dia ayah dari anak ini. Dan di sini kepala keluarga berkata, "Kalian semua mundur, aku akan memarahinya sebagai seorang ayah, bukan sebagai kepala keluarga." Mendengar itu para penjaga pun langsung pergi. Lalu setelah itu dengan sangat marah kepala keluarga pun memeluk Jordi sembari berkata, "Astaga, bocah, kenapa kamu masuk ke gudang itu? Badanmu dingin seperti es. Apakah kamu tidak apa-apa? Wajahmu pucat sekali. Ayo kita hangatkan dirimu." Melihat perilaku kepala keluarga kepada anaknya, Jordi pun tersenyum sembari berpikir, pria ini sangat memanjakan anaknya. Dia akan mudah dimanipulasi. Dan setelah itu dengan wajah yang sangat polos Jordi berkata, "Ayah, bolehkah kau memberiku teknik rahasia?" Mendengar itu ayahnya yang bernama Jamal pun berkata, "Tidak bisa, tubuhmu tidak mampu mempelajari teknik bela diri. Kalau kultivasimu terganggu, kamu bisa langsung meninggal." Mendengar itu Jordi pun berkata, "Meski tidak kucoba, aku akan tetap mati. Aku tidak bisa menyerah begitu saja." Namun Jamal pun bersikeras untuk tidak memberikan teknik rahasia kepada Jordi. Mendengar itu Jordi pun sangat marah sembari berpikir, dia sangat keras kepala. Aku ingin menarik kerahnya dan berteriak kepadanya, tapi aku harus menahannya. Kalau begitu, mari kita ubah rencana. Lalu tiba-tiba Jordi pun terjatuh dan berpura-pura sakit. Melihat itu Jamal pun sangat panik. Lalu Jamal pun langsung mengangkat Jordi dan menyuruhnya untuk bertahan. Dan di sini Jordi berkata, "Ayah, aku tidak tahu kapan aku akan mati. Tolong pikirkan ini sebagai permohonan terakhirku dan berikan aku teknik rahasia sebagai gantinya. Aku tidak akan belajar seni bela diri. Aku hanya akan melihat agar aku tidak penasaran lagi." Mendengar itu Jamal pun menangis sembari berkata, "Kau sangat malang anakku." Dan setelah kejadian itu, scene lalu berpindah. Terlihat Jordi yang berjalan menuju sebuah rumah sembari berkata, "Semoga aku menemukan sesuatu yang berguna kali ini." Interiornya mirip dengan gudang suci bela diri. Ya, karena hanya ada satu lantai, mungkin akan jadi lebih mudah.
rumah ini adalah gudang rahasia terbesar milik keluarga Namgong dan hanya bisa diakses oleh kepala keluarga dan keturunannya. Dan di sini pencarian pun dimulai. Setelah itu terlihat hari yang sudah mulai malam dan Jordi telah memeriksa semua teknik rahasia yang ada di ruangan. Lalu ia berkata, setelah mencari sampai malam, aku baru menemukan 5 teknik rahasia. Payah sekali, itu tidak akan cukup untuk menciptakan bela diri yang cocok untuk tubuh ini. Aku membutuhkan teknik kultivasi energi yang bisa menjadi penopangku untuk bertumbuh. Namun tiba-tiba dari bawahnya terdengar suara perut yang kelaparan. Sepertinya tubuh yang tidak bisa menggunakan kekuatannya tetap butuh makan. Hahaha, ayolah kita makan dulu. Lalu setelah itu kita pun berpindah ke rumah Jordi. Di sini terlihat Jordi yang makan dengan sangat lahap sembari berkata, bebek goreng ini sangat enak. Melihat Jordi yang makan dengan sangat lahap, Jordi pun sangat terkejut. Melihat itu, Jordi berkata, kenapa kamu melihatku seperti itu? Ini pertama kalinya kamu melihat orang makan ya? Mendengar itu sang pun berkata, ini pertama kalinya saya melihat Tuan makan selahap ini. Biasanya Anda cuma makan sedikit, lalu memintaku untuk membereskan sisanya. Mendengar itu Jordi pun berkata, itu karena anak ini sangat dimanja dengan kekayaan dan kelimpahan. Dahulu bahkan untuk mendapat potongan kecil bayam di pasar saja sangat sulit. Lalu setelah itu Jordi pun langsung pergi untuk mengambil pil dan memakannya. Dan ia pun langsung duduk untuk berkultivasi sembari berkata, karena perutku sudah penuh, aku akan mulai. Dan di sini terlihat sang yang telah membereskan piring bekas Jordi makan. Lalu ia bergegas untuk pergi. Namun tiba-tiba sang pun berbalik dan melihat ada putra pertama di depan pintu ruangan Jordi untuk menaruh obat. Melihat itu sang berkata, sepertinya dia membawa obat penguat lagi. Tingkah putra pertama sangat aneh. Dia bisa saja langsung masuk dan memeriksa adiknya kalau memang khawatir. Lalu setelah itu terlihat Jordi yang sedang serius untuk menyembuhkan penyakitnya. Dan ia berpikir, teknik Drag Kings Mixed Heavenly, teknik seni bela diri terkuat yang menjadi andalan sang penguasa. Tapi teknik ini terlalu tamak dan membutuhkan pengorbanan yang besar. Tubuh Hyuk tidak akan bisa menahannya. Aku akan membangun kembali kerangka dengan teknik energi internal yang kutemukan sebagai dasarnya. Lalu akan menggabungkannya dengan Drag Kings Mixed Heavenly. Kuncinya adalah menemukan harmoni antara teknik bela diri suci dengan teknik Drag King Mixed Heavenly. Lalu keluarkan energi yang kotor dan masukkan energi yang murni. Namun setelah melakukan itu Jordi pun kesakitan. Lalu terlihat di luar ada sang yang datang membawa makanan sembari berkata, karena putra kedua makan dengan sangat lahap, aku akan memberinya lebih banyak makanan. Tapi saat sampai di depan ruangan Jordi, sang merasakan ada gelombang yang sangat panas. Dan tiba-tiba sebuah ledakan besar pun terjadi. Dan itu membuat sang terlempar. Tapi ternyata ledakan itu muncul karena Jordi yang berhasil memasukkan energi murni. Melihat itu sang pun sangat panik dan berkata, Tuan, apakah kau baik-baik saja? Lalu setelah itu Jordi berkata, aku baru bisa menghancurkan satu. Dan tiba-tiba dia pun kehabisan tenaga dan langsung pingsan. Melihat itu sang pun sangat panik. Lalu setelah itu sang pun langsung pergi melapor ke Jamal. Mengetahui itu Jamal pun sangat terkejut dan berkata, apakah Hyuk pingsan? Lalu sang pun langsung meminta maaf karena dia kurang memperhatikan Jordi. Dan di sini Jamal pun langsung ingin pergi menemui Jordi. Namun putra pertama berkata, ayah, kita belum boleh ke sana dulu. Mendengar itu Jamal langsung duduk sembari berkata, Hyuk pasti mempelajari sesuatu dari gudang raja dan mencoba mempraktekannya. Itu semua salahku. Harusnya aku mencegahnya dari awal. Aku sangat khawatir dengan kesehatannya. Lalu setelah itu scene pun berpindah, terlihat Jordi yang sedang olahraga. Sembari ia berpikir, aku hanya bisa menghancurkan 1 dari 9 penghalang. Aku berhasil menghindari kematian, tapi tidak ada gunanya kalau aku tidak punya tubuh yang cocok sebagai wadah dari teknik energi internal. Teknik baru ini aku harus menamainya dengan apa ya? Sepertinya Heavenly Drag Kings adalah nama yang bagus. Namun tiba-tiba ada orang yang masuk dan terkejut melihat Jordi. Dan ternyata itu adalah kepala keluarga dan dokter. Melihat itu Jordi berkata, ada apa?
apakah ini pertama kalinya kalian melihat seseorang berolahraga? Lalu dengan muka yang masih terkejut, Jamal berkata, apa mungkin putra keduaku bisa melakukan push up? Ini pasti keajaiban. Melihat anaknya yang sedikit sembuh, Jamal pun sangat senang dan memeluk Jordi sembari berkata, aku tidak tahu apa yang kamu lakukan, tapi ayahmu ini sangat senang melihatmu menjadi lebih sehat. Namun tiba-tiba, karena Jamal terlalu keras memeluk Jordi, tulang pundaknya pun bergeser. Melihat itu Jamal pun sangat terkejut. Lalu Jordi berkata, apa yang ayah akan lakukan dengan ini? Mendengar itu Jamal pun mengingat sesuatu dan berkata, ayah lupa, ada rapat mendadak bersama para tetua. Dan setelah itu Jamal pun langsung pergi dengan sangat cepat. Melihat itu Jordi pun sangat marah sembari berkata, ini namanya melempar batu sembunyi tangan. Kalau saja tubuhku tidak seperti ini, aku akan menghajarnya. Tapi tiba-tiba Jamal pun muncul kembali di pintu dan menyemangati Jordi. Melihat itu dengan marah Jordi berkata, cepat kembalikan pundakku pada tempatnya semula. Dan setelah kejadian itu 1 bulan pun telah berlalu. Terlihat Jordi yang sedang olahraga. Melihat itu penjaga berkata, astaga, dia sudah lari berapa putaran? Apa dia putra kedua yang ku kenal? Mendengar itu sang berkata, aku tidak percaya. Setelah dia sadar dari pingsan sebulan yang lalu, dia menjadi sangat berbeda. Mendengar itu penjaga pun berkata, oh mungkin jiwanya sudah bertukar tempat dengan orang lain. Namun tiba-tiba saat mereka melihat ke depan, Jordi pun sudah menghilang. Melihat itu sang pun sangat panik sembari berkata, jangan-jangan. Lalu di sini terlihat Jordi yang tenggelam di air. Dan penjaga berkata, kolamnya bahkan tidak sedalam itu. Paling dalamnya hanya sekitar 30 cm saja. Bagaimana mungkin seseorang dapat tenggelam di sana? Lalu setelah itu Sim pun berpindah. Terlihat seseorang bocah yang ingin memakan baksonya. Tapi tiba-tiba saja baksonya pun menghilang dari tangannya. Dan ternyata itu adalah ulah dari Jordi. Dan di sini Jordi pun berjalan-jalan sembari berkata, aku penasaran apa ini karena Hefei berada di tengah provinsi, sehingga jalan-jalan di sini sangat ramai. Mungkin ada banyak tempat bagus yang menjual alkohol. Namun tiba-tiba ada seseorang yang berkata, apa yang sedang kau cari? Aku dari tadi memperhatikanmu kalau kau sedang mencari sesuatu. Mendengar itu Jordi berkata, aku sedang mencari tempat minum-minum terbaik di Hefei. Mendengar itu orang asing menyuruh Jordi untuk mengikutinya. Dan setelah itu orang asing pun mengarahkan Jordi ke gang kecil di depannya. Melihat itu Jordi berkata, ada tempat minum-minum di sini. Kurasa ini salah satu dari tempat terbaik yang tersembunyi ya. Namun saat Jordi masuk, ternyata itu hanyalah jebakan. Dan di depannya terlihat ada banyak preman. Ketua preman yang melihat Jordi pun berkata, sepertinya kau telah membawa orang cupu ya. Tapi di sini dengan sangat tenang Jordi berkata, oh, jadi ini bukan tempat minum-minum ya. Dan di sini salah satu preman pun maju sembari berkata, dilihat dari pakaianmu, kau pasti seorang lord dari keluarga yang cukup kaya. Kau seharusnya meninggalkan semua yang kau punya dan pulanglah. Tapi mendengar itu Jordi berkata, memangnya kalau aku tidak mau, kau mau apa? Selama aku hidup, aku hanya mengambil sesuatu dari orang lain. Tak pernah sekalipun seseorang mengambil sesuatu dariku. Mendengar itu para preman pun tertawa terbahak-bahak. Dan pemimpin preman berkata, kurasa seorang lord yang tumbuh nyaman di lingkungan bagus tidak akan tahu kenyataan di dunia ini. Cepat hajar dia sampai dia cukup merasakan rasanya dunia nyata. Mendengar itu preman jambul pun langsung maju dan ingin menghajar Jordi. Namun tiba-tiba dengan sekali serangan Jordi pun mengalahkannya. Dan Jordi berkata, brengsek, aku tidak butuh pelajaran yang sudah lama ku ketahui. Melihat temannya yang dikalahkan dengan sekali serangan, para preman pun sangat terkejut. Lalu setelah itu terlihat seorang preman maju dengan pisau. Tapi dengan mudah Jordi berhasil menghindarinya dan langsung menghajarnya dengan sangat keras. Dan terlihat di belakangnya ada preman lagi yang menyerangnya. Tapi Jordi berhasil menahan serangan itu dan langsung menghajarnya dengan keras. Lalu Jordi berkata, untung saja kali ini tanganku baik-baik saja. Apa-apaan ekspresi kalian? Kemana perginya semangat kalian tadi? Bukankah tadi kalian bilang yang lemah akan menjadi mangsa bagi yang kuat?
Mendengar itu mereka pun sangat marah dan langsung maju bersama-sama. Namun dengan gampangnya Jordi menghajar mereka. Melihat itu, ketua preman pun sangat terkejut dan berkata, "Kamu itu siapa?" Di awal cerita, melihat temannya diratakan, bos preman pun berkata, "Siapakah kau?" Mendengar itu Jordi berkata, "Apa ada yang perlu dikagetkan? Aku hanya menggunakan energi luarku untuk bertarung karena aku belum bisa mengendalikan energi dalamku. Ya ampun, aku hanya baru pulih sekitar 10%. Sepertinya jalanku masih panjang." Namun tiba-tiba salah satu preman yang dihajar masih bisa bergerak. Melihat itu, dengan sangat marah Jordi menginjak kepalanya dan berkata, "Sungguh mengganggu. Aku mengeluarkan semua yang kupunya untuk menghajar kalian, tapi kalian masih bisa bergerak. Bukankah itu membuatku terlihat cukup lemah?" Melihat itu bos preman pun sangat terkejut sembari berkata, "Sepertinya dia sangat marah. Orang ini benar-benar iblis." Namun setelah itu Jordi pun melihat ke si kepala botak sembari berkata, "Woi, apa yang kau lakukan di sana? Kau yang terkuat di sini kan? Tunjukkan kemampuanmu." Mendengar itu dengan kesal si kepala botak pun maju. Tapi bukannya menyerang Jordi, ia malah bersujud dan meminta maaf. Melihat itu Jordi pun tersenyum dan berkata, "Wow, sikapmu berubah dengan cepat ya." Mendengar itu sambil berkeringat, kepala botak pun menjawab, "Tentu saja aku merubah sikapku dengan cepat saat sudah mengetahui situasinya. Agar dapat bertahan hidup di ganggang belakang kota, aku harus memiliki kecerdasan jalanan tingkat tinggi." Mendengar itu Jordi berkata, "Para preman di masa lalu sebenarnya memiliki keberanian. Apa sekarang sudah tidak seperti itu lagi?" Namun saat Jordi sedang berbicara, terlihat botak yang memegang pisau di belakangnya. Lalu setelah itu ia pun meloncat dan menyerang Jordi. Menyadari itu Jordi pun langsung menghindar dengan cepat, sembari berkata, "Baiklah, kalau ini maumu." Dan setelah kejadian itu Sim pun berpindah. Terlihat Jordi yang sedang minum dan si botak yang menuangkan birnya. Lalu di sini Jordi pun meminta segelas lagi. Namun botak berkata kalau itu adalah gelas terakhir. Mendengar itu Jordi sangat marah sembari berkata, "Aku baru saja memulainya, jadi mengapa tidak ada alkohol lagi?" Mendengar itu botak pun berkata, "Kami sudah mengeluarkan semua uang kami dan membeli alkohol terbaik serta cemilan untukmu. Tentu saja aku tidak bermaksud apapun saat berkata kami sudah menggunakan semua uang kami. Tapi saya berpikir kalau apa yang kami tawarkan itu sudah cukup untuk memuaskanmu. Meminum alkohol terlalu banyak tidak bagus untuk kesehatanmu." Mendengar itu Jordi berkata, "Berhenti basa-basi dan berikan alkohol lagi." Tapi karena tidak dikasih, Jordi pun menendang botak hingga terlempar. Dan ia berkata, "Beraninya kau tidak memberiku alkohol. Sepertinya aku harus menggiling kalian semua menjadi pasta dan menggunakannya untuk membuat alkohol." Mendengar itu para preman pun sangat terkejut dan panik. Namun tiba-tiba Jordi pun pingsan karena terlalu banyak minum. Melihat itu para preman pun mendekat sembari berkata apa yang harus mereka lakukan. Tapi di sini si botak pun berkata, "Jangan melakukan apapun. Sepertinya dia sedang menguji kita. Tetaplah di sini sampai aku memastikan dia benar-benar tidur." Lalu setelah itu botak pun mendekat dan memeriksa Jordi. Dan ia berkata, sepertinya dia benar-benar tertidur. Namun tiba-tiba dari belakangnya datang prajurit keluarga Namgong. Lalu mereka berkata, "Beraninya kau menyentuh Lord kedua keluarga Namgong. Apa kau ingin mati?" Dan terlihat pangeran pertama yang juga ikut datang. Mengetahui kalau Jordi adalah Lord kedua keluarga Namgong, para preman pun sangat terkejut dan panik. Tapi tiba-tiba Jordi yang sedang tertidur pun berkata, "Sialan, beraninya kau melakukan ini padaku. Kau harusnya membunuhku saja. Tunggu saja, aku pasti akan membalaskan dendamku." Mendengar itu botak pun sangat panik dan ia pun langsung menutup mulut Jordi sembari berpikir, "Oh ya ampun, mengapa Lord mengatakan sesuatu seperti ini saat dia sedang tertidur? Orang-orang pasti akan berpikir kalau kita mencoba menyakitinya." Melihat adiknya yang disentuh oleh si botak,
Lord pertama pun menyuruh botak untuk menyingkirkan tangannya. Mendengar itu dengan cepat botak langsung menyingkirkan tangannya sembari berkata, "Baik tuan, saya minta maaf." Namun tiba-tiba Lord pertama pun langsung menendang botak dengan sangat keras hingga terlempar. Melihat itu anak buahnya pun sangat terkejut. Lalu Lord pertama berkata, "Dasar orang bodoh, beraninya kau menyentuh adikku." Dan setelah itu terlihat Jordi yang diangkat oleh salah satu prajurit Namgong. Mencium bau alkohol di dekat Jordi, sang pun berkata, "Mengapa Anda minum terlalu banyak kalau Anda tidak bisa menahannya?" Lalu setelah itu scene pun berpindah. Terlihat seseorang yang dijuluki Sword Tiger sedang berlatih. Dan dengan sangat mudah dia pun menghancurkan seluruh boneka kayu. Tapi tiba-tiba dari belakangnya ada seseorang yang berkata, "Sungguh mengesankan." Dan ternyata itu adalah tetua kedua sekaligus ayah dari Sword Tiger. Lalu ketua kedua pun berkata, "Sepertinya kau telah mencapai 10 bintang dalam Solitary Spirit Sword. Kau hidup sesuai dengan nama Sword Tiger." Saat ini orang-orang hanya mengetahui Namgong Ryu. Tapi tidak lama lagi semua orang akan melihat potensimu yang sesungguhnya. Mendengar itu Hamel berkata, "Saya akan berusaha yang terbaik agar tidak mengecewakan ayah." Dan setelah itu tetua kedua pun menyuruh Hamel untuk beristirahat. Lalu sembari memegang potongan kayu, tetua kedua berkata, "Sword Tiger mengalahkan Sword Dragon. Sepertinya sang Tiger akan mengalahkan sang Dragon. Kalau begitu aku hanya perlu melahap Heaven yang berada di atas sang Dragon." Lalu setelah itu scene pun berpindah. Terlihat Jordi yang sedang meminum sup buatan Sang. Dan ia berkata kalau supnya sangat enak. Tapi saat Jordi yang melihat Sang terus menatapnya, ia pun berkata, "Mengapa kau menatapku dengan wajah yang seperti itu?" Mendengar itu Sang berkata, "Apa ada yang salah dengan wajahku?" Dan di sini Jordi berkata, "Sepertinya kau punya banyak masalah. Kalau kau punya sesuatu yang ingin kau katakan, katakan saja." Mendengar itu dengan kesal Sang berkata, "Mengapa Anda melakukan itu?" Jordi yang tidak tahu pun bertanya, "Apa maksudmu?" Lalu Sang berkata, "Belum lama sejak Anda mematahkan tulang Anda, tapi Anda sudah pergi keluar dan pingsan. Anda harus memikirkan kesehatan Anda. Anda punya sebuah penyakit. Anda tidak bisa berkeliling melakukan hal-hal seperti itu hanya karena Anda sudah sedikit pulih." Tapi di sini Jordi malah berkata, "Aku tidak melihat eliksir apapun di sini hari ini. Akhir-akhir ini aku jadi jarang melihatnya." Mendengar itu Sang pun sangat marah sembari berkata, "Apa menurut Anda eliksir itu barang yang umum seperti anjing? Benda itu bukan hanya mahal. Apa Anda tahu berapa banyak tumpukan emas yang dibutuhkan untuk membuat satu eliksir? Bukan hanya sulit ditemukan, tapi juga sangat mahal." Mendengar itu Jordi pun berkata, "Harganya sudah sangat naik sejak saat itu ya. Tapi kita ini kan keluarga Namgong yang terkenal. Apa sesulit itu buat kita untuk mendapatkan sesuatu seperti ini? Itu konyol." Lalu setelah itu kita pun berpindah. Terlihat tetua kedua yang sedang meminta informasi kepada anak buahnya. Di sini anak buahnya berkata, ada sebuah surat dari provinsi Zhejiang. Tidak ada yang penting, tapi terdapat pertanyaan mengenai situasi saat ini. Mereka bilang kalau mereka bisa mengirim orang untuk membantu kita jika diperlukan. Mendengar itu, tetua kedua berpikir, "Membantu? Bukankah mereka masih belum mempercayaiku setelah aku menunggu dan bersiap selama 10 tahun?" Dan di sini si anak buah berkata, "Apa yang harus saya lakukan?" Lalu di sini tetua kedua berkata, "Aku yang akan menangani ini. Beritahu mereka jangan ikut campur. Dan apakah ada pergerakan dari pihak keluarga? Bagaimana dengan situasi saat ini?" Mendengar itu si anak buah, kita sebut saja Udin, berkata, "Beberapa waktu yang lalu mereka mengirim sejumlah besar uang untuk membeli eliksir. Dan sekarang mereka sangat kekurangan dana. Jika ini terus berlanjut, tidak mengejutkan kalau mereka akan bangkrut." Mendengar itu tetua kedua, kita sebut saja Wahyu, berpikir, mereka mencoba menyembuhkan seseorang yang diracuni selama lebih dari 10 tahun dengan cara apapun. Namgong Hyuk dikenal sebagai yang terlemah di semua sejarah keluarga Namgong. Selain memiliki tubuh yang rapuh seperti pot, dia juga memiliki penyakit langka, penyambutan aliran 9 yin.
Dia tidak berguna jika dibandingkan dengan orang biasa, apalagi jika dibandingkan dengan seseorang seniman bela diri. Tak kusangka mereka akan menggunakan seluruh hartanya untuk membeli eliksir yang mahal demi dapat menyelamatkan anak itu. Hanya buang-buang uang saja. Tak kusangka mereka menggunakan uang sebanyak itu untuk orang cacat. Ya tapi karena hal itu jumlah pendukungku bertambah. Jadi kurasa aku harus berterima kasih kepada mereka. Dan setelah itu tiba-tiba Udin pun berkata, akhir-akhir ini Lord kedua membuat pergerakan yang aneh, seperti yang sudah saya laporkan sebelumnya. Selain berlatih, dia kemarin pergi keluar dan harus digendong karena dia berada dalam keadaan yang benar-benar lemah. Mendengar itu Wahyu berkata, kau tak usah mengawasi Hyuk, awasi saja kepala keluarga dan apa yang terjadi di sekitarnya. Lalu setelah itu Shin pun berpindah. Terlihat Jordi yang sedang memeriksa badannya sembari berkata, untung saja aku tidak mematahkan punggung dan tanganku hari ini. Tubuhku sudah terbiasa dengan ini. Coba ku ingat-ingat, aku butuh banyak eliksir yang lebih efektif. Tapi itu akan menjadi masalah jika keuangan keluarga Namgong tidak bisa membantuku membeli pil-pil itu. Kupikir aku dapat duduk dan memakan pil-pil itu dengan tenang. Tapi sekarang rencanaku sudah hancur. Sepertinya status dan otoritas keluarga Namgong tidak sama seperti dulu. Aku harus mulai mengumpulkan informasi tentang situasi keseluruhan kami. Lalu setelah itu Jordi pun berjalan keluar sembari berkata, orang mungkin akan mencurigaiku karena aku mulai berkeliling ke rumah-rumah. Dan itu tidak akan berhasil. Aku harus mendapatkan informasi dari orang lain. Tapi tiba-tiba Jordi pun mengingat sesuatu dan berkata, ah benar juga, pedagang gelap. Mereka adalah kelompok bawah tanah yang dikenal sebagai penjual informasi gelap. Hanya ada segelintir kelompok pengumpul informasi yang diketahui. Tapi mereka memiliki batasan karena mereka beroperasi di bawah sekte-sekte ortodoks. Di sisi lain, pedagang gelap tidak memiliki batasan semacam itu. Singkatnya, selama kau punya uang yang cukup, pedagang gelap dapat memberimu rahasia gelap sang kaisar. Aku harus mendapatkan informasi yang kuinginkan dari mereka. Sim lalu berpindah. Terlihat adik Hamel yang datang sembari berkata, Kak, apakah kau sudah tahu? Mendengar itu Hamel pun berkata, ada apa? Lalu adik Hamel, kita panggil saja Johu, berkata, mereka bilang kalau gelandangan itu minum banyak alkohol dan keadaannya benar-benar lemah. Tapi di sini Hamel bertanya, siapa yang kau sebut dengan gelandangan? Lalu Johu pun berkata, memangnya siapa lagi? Satu-satunya gelandangan di keluarga Namgong, Hyuk. Kau tahu apa yang lebih lucu? Dia selama ini keluar masuk gudang seni bela diri dan juga mulai berlatih. Jika kita memakan eliksir yang dia makan selama ini, kita mungkin akan berada di antara 10 besar master seni bela diri. Aku membencinya karena dia mendapatkan perlakuan khusus hanya karena dia putra kepala keluarga dan melihatnya melakukan semua hal bodoh. Itu hanya karena dia sedikit lebih sehat membuatku muak. Lalu setelah itu kita pun berpindah. Terlihat Jordi yang terjatuh. Ternyata itu adalah ulah dari Johu yang menyenggol Jordi. Melihat itu Jordi pun memanggil Johu. Lalu ia berkata, kalau kau menabrakku, kau seharusnya meminta maaf. Kenapa kau hanya pergi begitu saja? Mendengar itu Johu pun berkata, bagaimana kalau aku tidak mau meminta maaf? Mendengar itu dengan sangat kesal Jordi berkata, aku tidak tahan dengan orang yang tidak punya tata kerama. Ini belum terlalu terlambat. Minta maaflah padaku dan pergilah. Kalau kau terus bersikap seperti ini, bokongmu akan berdarah-darah. Johu yang mendengar itu pun sangat kesal dan langsung menghajar Jordi. Namun dengan sangat mudah Jordi pun menghajar-hajar muka Johu seperti boneka. Sembari ia berkata, kau seharusnya meminta maaf saja saat aku memintanya. Orang yang kasar perlu dihajar terlebih dahulu sebelum mereka mempelajari tata krama. Dan setelah itu sambil ingin berjalan pergi, Jordi pun menyuruh Johu untuk berhati-hati. Namun bukannya pergi, Johu malah ingin menyerang Jordi dengan pisau dari belakang. Menyadari itu Jordi dengan cepat langsung menendang perut Johu dengan sangat keras, sehingga ia pun terlempar jauh dan menghantam tembok hingga hancur. Lalu Jordi berkata,
yang disebut-sebut anggota sekte ortodoks menyerangku dari belakang. Apa kau benar-benar dari keluarga Namgong? Ini bukan pertama kalinya aku melihat sesuatu seperti ini. Kurasa saat pengkhianatan sudah terlibat, sekte ortodoks maupun sekte evil akan sama saja. Kau harus memilih lawanmu dengan bijak. Kenapa kau mencari masalah dengan melakukan hal-hal yang tidak penting? Dan setelah itu Sim pun berpindah. Terlihat Jordi yang sedang berjalan untuk mencari pedagang gelap. Lalu dia melihat suatu rumah sembari berkata, apakah ini tempatnya? Dan saat dia melihat ada gambar mata di dinding, dia pun yakin kalau ini tempatnya. Sepertinya mereka masih sama ya, meskipun waktu telah lama berlalu. Dan setelah itu Jordi pun masuk sembari berkata, kau harus sedikit menghias tempat ini. Kau tidak ada bedanya dengan mereka yang bekerja di tempat terbuka. Mendengar itu si pemilik toko pun bertanya, bagaimana caranya ia menemukan tempat ini. Namun bukan menjawab, Jordi malah mencari sesuatu di dinding. Dan terlihat dia pun menemukan tombol rahasia yang membuka suatu ruangan rahasia. Melihat itu si pemilik toko pun sangat terkejut dan berpikir, bagaimana bisa dia menemukan jalan rahasia ke ruang rahasia, tempat penyimpanan produk kelas atas dengan sangat cepat. Siapakah orang ini? Lalu setelah itu Jordi pun berkata, bukankah lebih baik kita berbicara di dalam saja? Mendengar itu sambil memegang pisau, penjaga toko menyuruh Jordi untuk menyingkir, karena tempat itu bukan tempat yang dapat dimasuki oleh sembarangan orang. Mendengar itu Jordi berkata, apakah dirinya terlihat seperti orang sembarangan? Setelah itu tiba-tiba pemilik toko, kita panggil saja Ucok, maju untuk menyerang Jordi sembari berkata, aku melihatmu sebagai mayat yang tergeletak di tanah. Dasar brengsek. Lalu di sini terdengar suara orang yang dihajar dengan sangat keras. Dan lalu Jordi berkata, kenapa kalian memaksa memakai cara kekerasan? Pergelangan tanganku keseleo karena kau. Lalu terlihat pemilik toko yang bonyok dihajar oleh Jordi. Dan setelah itu Jordi pun melihat-lihat barang sembari berkata, sepertinya kau telah mencuri banyak hal ya. Ini semua barang curian kan? Tapi Ucok menjawab, jika itu bukan barang curian. Mendengar itu Jordi pun berbalik dan menunjukkan wajah yang marah. Melihat itu dengan takut Ucok pun mengakui kalau itu barang curian. Lalu Ucok bertanya, apakah tujuan Jordi ke tokonya? Mendengar itu Jordi berkata, tenang saja, aku tidak tertarik pada barang curian seperti ini. Yang kubutuhkan adalah informasi. Mengetahui itu, Ucok langsung bertanya, informasi apa yang Anda butuhkan? Lalu Jordi menjawab, beritahu padaku semua hal yang terjadi selama 70 tahun terakhir, termasuk peristiwa Bloody Demonic War. Lalu setelah mendapatkan informasi yang dia inginkan, Jordi pun langsung pergi dengan muka yang kesal. Dan ia berkata, ini tidak dapat dipercaya. Dan di sini kita pun berpindah ke cerita saat di dalam toko. Di sini Jordi berkata, siapa yang mengakhiri Bloody Demonic War? Lalu Ucok menjawab, dia adalah sang Great Warrior material God Cheon. Mendengar itu Jordi bertanya lagi, jadi bukan si yang terkuat Jordi? Mendengar itu Ucok berkata, bukan, dia itu. Namun tiba-tiba Jordi berkata, jangan ceritakan itu dan beritahu aku tentang Bloody Demonic War. Mendengar itu Ucok menjawab, pertempuran terjadi saat prajurit hebat aliansi ortodoks Heavenly Cheon bertempur sengit bersama sekte ortodoks dengan mempertaruhkan nasib Jiang Ho melawan faksi Demonic. Sekte ortodoks memenangkan perang setelah pertempuran berlangsung selama sekitar 1 bulan. Dan di sini semua berkat sang prajurit hebat Cheon. Meski sekte Demonic sudah dikalahkan, sang pemimpin mereka adalah monster. Dia setara dengan Spear King dan Fist King, yang merupakan salah satu dari 10 master seni bela diri terhebat tanpa senjata. Mendengar itu semua, Jordi berpikir, itu tidak benar. Para bajingan itulah yang mengkhianatiku. Lalu Jordi bertanya, siapa nama pemimpin faksi Demonic? Dan Ucok menjawab, Heavenly Demon. Mendengar itu Jordi bertanya, apakah bukan Demonic Monarch? Lalu Ucok menjawab, Demonic Monarch merupakan salah satu dari 4 Great Demon, tapi kepalanya dipenggal oleh 10 master seniman bela diri terhebat. Namanya adalah Jordi, sang Heavenly Demon.
Dan setelah itu kita pun berpindah ke Jordi yang sedang berjalan. Sembari berpikir, mereka membuat cerita palsu yang konyol. Mereka meyakinkan 9 sekte besar dan 5 keluarga besar untuk mengkhianatiku dan membuat Cheon menjadi sang pahlawan. Dan mereka membuatku menjadi bagian dari sekte demonis. Mereka juga memutarbalikkan fakta tentang bagaimana Fish King dan Spear King menyergapku. Mereka membuangku dari sejarah dan membuat sang demonis monar yang agung menjadi seekor kelinci. Mengapa mereka memanipulasi sejarah? Hah, ayo kita pikirkan masalah yang penting terlebih dahulu yang harus kutangani. Namun tiba-tiba sang datang dan bertanya, "Dari mana saja Anda, Tuan?" Melihat itu Jordi menyuruh sang untuk pergi karena dia punya banyak pikiran dan sedang sangat sensitif. Mendengar itu sang berkata, "Kepala keluarga memanggil Anda. Anda harus pergi sekarang juga." Lalu setelah itu scene pun berpindah. Terlihat kepala keluarga dan tetua kedua sedang menunggu Jordi. Lalu terlihat Jordi yang telah datang. Tapi saat Jordi melihat tetua kedua dan anaknya, dia pun berpikir, siapakah dua orang yang berwajah cemberut itu? Lalu kepala keluarga berkata, "Aku memanggilmu karena ingin bertanya denganmu." Dan tiba-tiba tetua kedua pun langsung berkata, "Apakah kau yang menghajar Johu?" Mendengar itu Jordi pun tidak berkata apapun. Melihat itu dengan sangat marah tetua kedua berkata, Mengapa kau tidak menjawabnya?" Melihat itu Jamal pun berkata, "Tetua kedua, jangan terlalu keras. Mari dengar apa yang akan dikatakan oleh Hyuk." Melihat itu semua, Jordi pun tersenyum. Melihat itu tetua kedua pun berkata, "Mengapa kau tersenyum? Mari kita lihat, apa kau masih bisa tersenyum setelah melihat keadaannya saat ini. Lihatlah di sana. Anakku sedang duduk di kursi roda karenamu." Melihat itu Jordi berkata, "Kukira tidak ada luka yang serius." Dan setelah itu tetua kedua bertanya pada Johu, "Apakah Hyuk yang melakukan ini padamu?" Mendengar itu Johu pun berkata, "Iya." Lalu tetua kedua berkata lagi, "Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi." Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Johu, mendengar itu Jamal bertanya kepada Jordi, "Apakah kau benar-benar mematahkan lengan dan kaki Johu?" Tapi dengan muka yang sangat polos Jordi menggelengkan kepalanya sembari berkata, "Tidak." Mendengar itu dengan sangat marah Johu berkata, "Kau sungguh tak tahu malu. Beraninya kau berbohong." Tapi dengan muka yang sangat polos Jordi berkata, "Ayah, aku bersumpah tidak meletakkan satu jari pun pada sepupuku." Mendengar itu Jamal pun berkata kepada tetua kedua, "Kupikir Hyuk tidak berbohong karena dia telah bersumpah dia tidak melakukannya. Mungkin saja Johu terluka saat sedang berlatih." Namun dengan sangat marah tetua kedua berkata, "Kepala keluarga, apa kau bilang kalau putraku Johu berbohong?" Tapi Jamal berkata, "Bukan seperti itu. Tapi pikirkanlah secara logis. Tubuhnya lebih lemah dari orang pada umumnya. Bagaimana mungkin dia bisa menghajar Soh yang merupakan seorang seniman bela diri?" Mendengar itu kepala keluarga berkata, Kudengar kondisinya sudah mulai membaik. Dia bahkan berlatih seni bela diri." Tapi Jamal berkata lagi, "Baru sebulan semenjak dia terbangun dari ambang kematian. Dia hampir tidak dapat menahannya. Bahkan jika dia memang mempelajari seni bela diri, dia tidak akan sebanding dengan Soh." Mendengar itu tetua kedua berkata kepada Johu, "Apakah kau yang membuat-buat semua ini?" Lalu Johu pun menggelengkan kepalanya. Namun tiba-tiba Hamel memegang pedangnya dan ia berkata, "Aku mempercayai kata-kata adikku. Dia mungkin masih sedikit belum dewasa dan melakukan apapun seenaknya. Tapi dia bukanlah seseorang yang akan berbohong." Melihat itu putra pertama pun maju dan berkata, "Kurasa adikku pun juga begitu."